tak pandai mensyukuri nikmat Allah yang sedikit, man lam yaskur qalil, lam yaskur kasir. Barang siapa yang tak mampu dan tak pandai mensyukuri nikmat Allah yang sedikit, tak kala dia mendapatkan nikmat Allah yang banyak, dia juga takkan mampu mensyukurinya. Jadi sedikit sekecil apapun nikmat rupiah yang dibawa oleh suami balik ke rumah, wajah tetaplah harus ceria. Ini kadang-kadang mama-mama muda hari ini, kalau lakinya bawa duit banyak, kopi sudah tersedia di meja makan. Tapi kalau pas bawa duit cuma 50.000 rupiah, kata suami, dek, buatkan abang kopi, buat sendiri lah bang. Sini tak ada. Saya yakin ibu-ibu sini orang wanita solehah semua. Amin, baik-baik semua, insya Allah. Kalau ada satu-satu, dikumpul banyak juga. Allah karim, syukuri. Jadi sekecil apapun, karena kunci bertambahnya nikmat, saya selalu sampaikan di setiap kesempatan. Dari malam saya di Kundur Utara, insya Allah nanti malam di Batu Dua. Maka tadi saya tak bawa kawan-kawan dari Penyalai, karena orang Penyalai tak tahu saya balik. Kenapa saya tak Penyalai? Nanti terlalu banyak permintaan di Penyalai, tak dapat saya balik lebih. Oleh karena itu, apa yang Allah berikan kepada kita hari ini nikmati dan syukurilah. Karena kunci bu, ayah bunda, kunci bertambah nikmat itu sangat bukan tergantung dari kebun kita. Bukan diukur dari lebar kebun kita 10 jalur, 20 jalur, 30 jalur, 40 jalur. Bukan. Kunci bertambah nikmat itu direkam Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mampu dan pandai mensyukuri nikmat Allah, Allah tambah. Sebaliknya, kalau tak mampu dan tak pandai mensyukuri, jangan pernah berharap nikmat Allah bertambah. Kita ini kan tergolong orang yang suka minta saja. Ibu kalau sembahyang berdoa tidak? Berdoa. Kalau tak berdoa, kata Allah, kata Rasulullah, orang sombong. Orang sombong. Meski Allah itu paham dan tahu apa kebutuhan kita, tapi mintalah. Minta, jangan sombong. Minta. Kita kan kalau habis sholat minta. Ya, apa permintaan pertama? Ya Allah, berikan kepada kami rezeki. Kan itu minta bu. Allah tanya, itu yang kalian makan, yang kalian pakai itu bukan rezeki aku apa? Meskipun nasi putih, sambal belacan, ikan masin, nikmat Allah juga itu kan. Apa itu tak disyukuri? Tuh. Dua, ya Allah berikan kepada kami kesehatan. Ya kan? Allah nanya waktu minta sehat itu ibu sakit atau demam? Tak sakit kan? Sehat yang macam mana lagi yang kita minta tuh? Kecuali demam, sakit gigi, stroke, baru stroke, belum 2 teruk. Ya kan? Kalau sakit minta ya Allah, nangis pun kita minta, Allah tahu dia. Betul, si Fulani sakit, aku berikan kesehatan. Awak sakit tidak, semua tidak, ya Allah, berikan kepada kami kesehatan. Break. Sehat yang macam mana lagi yang diminta? Makanya kita ini kan susah. Ibu, bapak, kita kalau punya anak pagi diminta, mak minta duit mak, nah kasih 5.000. Siang dia minta lagi, mak minta duit, kasih. Petang minta lagi, mak minta duit. Kau pikir mamamu ini cetak duit apa? Kan? Kita aja salahnya begitu. Minta. Syukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita.
agar nikmat itu bertambah. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurahkan buat ruh junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar, pertanyaan tetap ada. Kata budak-budak ini, mak kapan lah pertanyaan Pak Ustaz? Tenang, santai bro, santai. Ada tuh pertanyaan. Salawat dan salam semoga tercurahkan buat ruh junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Perbanyak salawat buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya selalu sampaikan, ketika ibu-ibu, bapak-bapak, ayah bunda saya diperintahkan untuk sholat, aqimus shalah. Pertanyaannya, kira-kira Allah sholat tidak? Tidak kan? Tak kala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa. Nanti lebih kurang 30 hari ini hari ke-28 Rajab. Insyaallah 30 hari ke depan kita insyaallah akan puasa. Allah perintahkan kita puasa, Al-Baqarah 183. Pertanyaannya, Allah puasa tidak? Juga tidak. Tapi tak kala Allah Subhanahu wa taala perintahkan ayah, bunda, ibu, bapak, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, sallu alaihi, berselawatlah kamu, sampaikan salam sejahtera buat baginda Rasul. Coba kita lihat awal ayat itu. Awal ayat itu biasanya kalau muazin Bilal mau azan, dia baca ayat itu pertama. Meskipun orang sebelah cakap itu bid'ah kepala otak mikir. Apa awal ayat itu? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat buat kanjeng Nabi. Allah dan malaikatnya saja berselawat, apalagi kita yang mengharapkan syafaatul uzma di yaumil akhir kelak. Wah, itu dia. Bu, kira-kira satu hari satu malam berapa selawatnya? Berapa banyak selawat ibu? Karena kata Rasulullah, man shalla alayya, barang siapa berselawat untukku satu kali saja, Allah Subhanahu wa taala akan berselawat, Allah akan berikan rahmat 10 kali lipat. Nah, tapi ada satu kabar yang paling menggembirakan kita. Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam pernah berjanji kepada Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, aku berjanji kepada engkau, barang siapa di antara umatmu yang banyak berselawat buat engkau, kelak akan aku tuntun ianya melalui siratal mustaqim. Ini janjinya malaikat Jibril. Malaikat Jibril janji kepada Rasulullah, barang siapa di antara umatnya yang banyak berselawat akan dituntun melewati siratal mustaqim. Itu satu-satunya jambatan yang paling menakutkan. Kalau jambatan yang ada, ya paling-paling tergelincir masuk parit ya kita. Ya kan? Lewat jambatan jatuh, belebak kantuk parit, paling-paling naik lagi. Tapi kalau siratul mustaqim jatuh neraka, tempatnya itu bapak oi. Mak takut aku. Itu janji malaikat Jibril. Ada satu lagi, malaikat maut. Pertanyaan. Siapa nama malaikat maut? Jangan ada bocoran.
Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Jadi siapa nama malaikat maut? Torak Buden. Siapa nama? Israel. Meskipun dah dapat bocoran tadi. Itulah baiknya tuh kamu bilang pertanyaan itu. Dikasih dia jawaban dulu. Tak apalah, intermezzo tak apa-apa. Malaikat Israel ibu ayah dan bunda berjanji kepada Rasulullah, ya Muhammad, aku berjanji kepada engkau, barang siapa di antara umatmu yang banyak berselawat untukmu, kelak akan aku cabut nyawanya seperti aku mencabut nyawa para anbiya. Allah karim. Begitu santunnya malaikat maut itu mencabut nyawa para anbiya, begitu juga lah ianya nanti akan mencabut nyawa kita yang dengan asbab bersolawat buat baginda Rasul. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Banyaklah bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana jam kita? Masih lama memang, tapi saya yang tak kuat. Jam berapa tuh? Oh iya, masalah. Memang. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam direkam oleh Allah Subhanahu wa taala, dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Bani Israel ayat 1 tadi dibaca. Tapi ada satu peristiwa yang sangat bersejarah dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan asbab itulah Nabi Muhammad, salah satu sebab itulah yang membawa Nabi Muhammad diberangkatkan, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, lanjut ke Sidratul Muntaha. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu jaraknya lebih kurang 1480 km. Kalau jalan kaki 3 bulan. Kalau dari Palembang belum tahu. Belum jauh. 3 bulan jalan kaki Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kalau naik kuda itu 15 hari baru sampai. Ini Nabi Muhammad berjalan sepertiga malam. Sepertiga malam berangkat Isra Mi'raj, sebelum subuh dah balik dia. Ada satu kisah menarik sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan. Kenapa? Karena tahun peristiwa Isra dan Mi'raj itu disebut dengan tahun duka cita. Tahun duka cita karena wafat meninggalnya 2 orang yang teramat melindungi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya Khadijah. Siapa Khadijah? Istrinya dapat. Kok berat-berat pertanyaan. Kalau yang berat-berat untuk omak-omak. Tapi kalau omak-omak tak bisa 10.000, tak cukup beli bodak. Wafatnya Khadijah. Khadijah itu istrinya Rasulullah, wafat dalam usia 65 tahun. Bu, Nabi Muhammad kawin dengan Khadijah umurnya 25. Khadijah umur 40. Jarak usianya 15 tahun. Ya kan? Khadijah wafat umur 65, Rasulullah umur berapa? Nabi Muhammad tatkala Khadijah wafat, Nabi Muhammad berusianya berapa?
65 kurang 15 45. Coba bayangkan, bayangkan itu wanita di usia 65 tahun glowing lagi tak agak-agaknya. Ada perempuan glowing lagi Bu di umur 65. Kalau ada operasi plastik itu. Ini kadang-kadang mohon maaf ibu lucu. Kadang-kadang perempuan hari ini, ibu-ibu saya di sini tak ada. Glowing, putih mukanya, hitam lehernya. Putih di sini, ya Allah, memang glowing. Awak pun kadang-kadang terkicuah olehnya. Apa dek cantik ibu itu pula. Tapi ku tengok kakinya hitam, tangannya ada berkedut. Korban aku nih. Di sini tak ada, di sini tak ada. Kampung saya sana, insyaallah sini alhamdulillah. 65 tahun usia Khadijah wafat, tapi cinta Rasulullah, subhanallah. Makanya Rasulullah itu tak pernah berpoligami selagi Khadijah masih hidup. Beda dengan orang-orang sekarang. Khadijah masih ada, sudah punya angan-angan untuk poligami. Saya punya kawan itu, dia bilang, sunnah Ustaz kawin dua tuh, sunnah datukmu. Bilang aja lah nafsumu tinggi, mau kawin tambuhan. Mau mengikuti Rasulullah. Rasulullah itu tak pernah berpoligami selagi Khadijah masih hidup. Ingatkan itu Bu, ingatkan itu. Saya yakin ayah-ayah saya, abang-abang saya sini suami setia. Amin, amin. Tapi jangan buat macam-macam juga. Wafat Khadijah. Satu lagi, kalau Khadijah itu tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah di bulan Ramadan, 17 Ramadan, wahyu pertama yang diterima oleh baginda Rasulullah. Sudah ada bocoran. Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turun wahyu pertama, balik ke rumah Rasulullah, menggigil ketakutan. Cobalah awak balik ke rumah menggigil ketakutan, habis kena letih. Tapi begitu Khadijah menengok suaminya kedinginan, diambilnya selimut, diselimutinya suaminya. Kala itulah turun ayat. Setelah itu turun ayat yang kedua. Apa ayat yang kedua itu? Hai orang-orang yang berselimut, kata Allah. Jadi Khadijah itu tempat bersandarnya Rasulullah tatkala sedang bersedih. Tempat bersedih. Ini kadang-kadang banyaknya masalah kita ya. Banyak masalah kita. Mau cerita dengan tetangga jadi gosip, mau cerita sama keluarga, sama anak jadi masalah, mau cerita dengan istri tambah masalah. Ibu-ibu gitu juga kadang-kadang ada masalah. Kalau ada masalah jangan cerita sama Facebook, jangan curhat sama Facebook. Ini kadang-kadang ya Allah ya Karim, tidak seperti yang kuharapkan. Berbulut. Itu kan curhatan di Facebook, sosial media itu. Ya Allah, sama aja itu Bu. Kadang-kadang update status. Kukira panas sampai ke sore, rupanya hujan di tengah hari. Itu kan bahasa-bahasa politis di sosial media itu. Saya kan selalu baca itu, kadang-kadang ketawa sendiri saya. Wafat Khadijah, satu orang. Kemudian wafat lagi satu orang yang selalu menjadi tameng perjuangan Rasulullah, meskipun dia tidak syahadat sampai akhir hayatnya. Dialah paman Rasulullah. Siapa nama paman Rasulullah?
Abdullah nama oma ayahnya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Nama kakeknya, pamannya siapa? Satu orang, kalau tiga tak kebayar. Allahu Akbar. Wafat kedua orang ini membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersedih. Sedih beliau. Sedih, Bu. Agak-agak, Bu. Jangan ayah-ayah dengar. Kalau ibu-ibu meninggal kira-kira, sedih tak kawan tuh. Sedih itu paling-paling seminggu dia tuh, Bu. Serius. Makanya hati-hati, ayah bunda, hati-hati. Makanya kalau ada uang hari ini, harta hari ini, elok disedekahkan ke Masjid Al-Muhajirin. Kenapa? Karena ini pengalaman. Kebun sama-sama bangun, sama-sama buka kebun. Ditakdirkan ibu mati dulu, meninggal duluan. Seminggu, sebulan setelah itu suami kawin lagi. Tempat tidur yang sama awak beli, rumah yang sama awak bangun, kebun yang sama-sama awak bangun. Ternyata ditempati perempuan lain. Sedih hati, Bu, menangis dalam kubur. Nak balik ke rumah dibacakan Yasin. Dek, adik sudah beda alam sama abang. Izinkan abang bahagia untuk kedua kalinya. Prit. Itu sebaliknya. Sebaliknya gitu juga ayah abang-abang. Ya, sebaliknya gitu juga. Ditakdirkan kita meninggal duluan. Ya Allah, ya Allah meninggal duluan. Begitu hari wafatnya kita itu sudah ada yang melirik semua istri kita. Itu janda kaya itu, kebunnya lebar, rumah mewah itu. Setelah masa idah masuk 3 bulan kawin dia. Kebetulan dapat berondong pula. Lewat depan kuburan awak, suaminya nanya, "Dek, mana kuburan suamimu itu?" Tuh. Bukan pakai tangan. Tuh, udah. Kalau dapat istri solehah, anak soleh dapatlah sebulan setahun sekali ziarah. Ini kalau dapat istri yang tak saleh, istri salah. Ya Allah ya Karim. Jadi kemana kok ke situ pula saya ceramah. Bersedih Rasulullah. Sedihnya Rasulullah. Dia berangkat ke Taif. Taif itu hijrah untuk pertama itu. Untuk membawa hati, kemudian dalam rangka untuk mencari tempat berdakwah. Taif. Taif. Ternyata datangnya Rasulullah ke Taif mendapat penolakan, bahkan berdarah pelipisnya. Itu tadi disampaikan oleh ketua panitia. Berdarah pelipisnya, patah giginya. Allah perintahkan kepada malaikat yang menjaga gunung Uhud. Ya malaikat, apapun perintah Muhammad Rasulullah, engkau turuti. Apa kata malaikat? Ya Muhammad, jika engkau perintahkan aku mengangkat gunung Uhud ini, gunung Taif ini, akan aku angkat gunung Taif, akan aku campakkan ke masyarakat Taif, biar mati semuanya. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan, fa innahum qaumul la ya'lamun. Jangan, mereka tuh kaum yang tidak tahu. Sedih Rasulullah, Bu, tatkala meninggalnya Khadijah. Bahkan tatkala Khadijah sudah wafat, tatkala Rasulullah sudah memperdistrikan Aisyah, nama Khadijah itu sering disebut. Kenapa? Karena memang duit yang begitu banyak. Khadijah itu perempuan yang paling kaya di kota Mekah. Sepertiga kota Mekah itu tanah milik Khadijah. Ludes, habis, kikis, selesai semuanya karena dakwahnya Rasulullah. Bahkan Khadijah pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ya Rasulullah." Tatkala itu Khadijah menangis dia. Rasulullah melihat Khadijah menangis, "Ya Khadijah, kenapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan aku Muhammad?" Apa Khadijah? "Tidak Rasulullah. Yang aku tangiskan hari ini adalah hartaku sudah habis. Tidak ada lagi
modal yang dapat aku berikan untuk perjuangan dakwahmu. Lalu Khadijah berkata, Muhammad Rasulullah, dengar baik-baik. Jika seandainya aku sudah meninggal dunia, engkau ingin menyeberang sungai, tidak ada jambatan, engkau ambil tulang belulangku itu, kau ambil tulang belulangku, kau jadikan jambatan untuk engkau menyeberangi anak sungai. Begitulah perjuangan Khadijah, istrinya Rasulullah. Jadi kita berharap mudah-mudahan di kampung kita ini ada Khadijah. Ada memang Khadijah kan? Ada Khadijah? Ada Khadijah. Kita ini Khadijah jadi. Ini Khadijah. Kita berharap lahir ada Khadijah. Kenapa? Karena Khadijah itu madrasatul ula, madrasah pertama bagi keluarganya, bagi anak-anak. Makanya dalam pelajaran mahfuzat di pondok pesantren itu dikatakan al-ilmu bila amalin, bukan, utlubul ilma minal bahdi ilal lahdi. Ini bukan hadis, ini mahfuzat pepatah Arab. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Pertanyaannya, nuntut ilmu dari ayunan itu piye? Macam mana? Apa kita datangkan Pak Guru, Bu Guru ke rumah untuk ngajar anak kita yang di ayunan? Dah, jangankan mau diajar alif bata, nama oma ayahnya dia tak tahu. Ternyata pesan dari pepatah Arab itu, utlubul ilma minal mahdi, tuntutlah ilmu dari ayunan. Ternyata gurunya itu tukang ayun. Tukang ayun itulah guru. Jadi macam mana yang diayun mau jadi baik kalau tukang ayunnya tidak baik? Jadi kalau yang diayun mau jadi anak yang soleh solehah, tukang ayun harus lebih dulu solehah. Bu, ibu tahu pertanyaan. Nabi Nuh. Ini Nabi Nuh. Nabi Nuh itu punya anak. Nabi Nuh punya anak. Yalah punya anak dia kan. Kalau punya anak pasti punya suami, punya istri. Siapa anak Nabi Nuh? Ini agak berat sedikit. Kalau dapat hadiahnya agak dua kali lipat. Nama anak Nabi Nuh itu Kan'an. Kan'an itu sampai akhir hayatnya tidak mampu ditauhidkan oleh Nabi Nuh. Pada apa kurangnya Nabi Nuh? Nabi, Rasul, tapi tak mampu mentauhidkan anak semat anaknya. Kenapa? Karena tukang ayunnya tidak solehah. Apalagi ustaz, tak ada apa-apanya itu. Bergerak dari Nabi Nuh, Fir'aun. Tahu Fir'aun? Tahu pernah jumpa Fir'aun? Tahu nggak ya? Sama tak pernah jumpa kita. Fir'aun itu punya istri namanya, kata anak ini tambah berat pertanyaan ini lah. Istri Fir'aun itu namanya Asia perempuan yang ikut membantu kelahiran Rasulullah. Pertanyaan untuk emak-emak, tapi tak ada hadiah. Waktu Nabi Muhammad lahir, itu yang membidani lahirnya Rasulullah, Maryam dan Asia. Fir'aun punya istri nama Asia. Fir'aun dan Asia punya anak angkat. Anak angkat itu kelak menjadi Rasul. Waktu dia jadi Rasul, dikasih bocoran dikit lah. Dia dikasih mukjizat tongkat sehingga jadi ular. Siapa nama nabinya? Sudah dapat, tak usah lagi. Kasih kesempatan orang lain. Jangan, orang lain pula. Bagi-bagi rezeki kita. Nabi Musa itu ayahnya Fir'aun. Apa kurangnya dajalnya Fir'aun itu? Setan, bu bapak, setan. Setan itu sesetan-setannya setan. Kan setan itu sesetan-setannya setan. Setan tak pernah mengaku Tuhan. Itu setan loh. Setan tak pernah ngaku Tuhan. Tapi Fir'aun laknatullah alaih, ana rabbukumul a'la.
ngaku Tuhan. Setan itu mak jangan mati kau ngaku Tuhan. Aku tak ngaku Tuhan, kau ngaku Tuhan. Tapi lewat asuhan istri yang soleh Asiyah tadi, Nabi Musa jadi rasul. Nabi Musa jadi rasul. Itu berkat ayunan tangan yang tukang ayun. Jadi kalau mau jadi anak soleh, anak baik, tukang ayunnya dulu dibolong ayah. Tukang ayun. Karena borak tantangan kita. Kita ini kadang-kadang kayak saya lah. Saya itu lebih banyak di Tanjung Balai Karimun ngajar. Istri saya di rumah, anak-anak itu besarnya dengan mamanya. Kalau tak borak-borak susah. Awak kadang-kadang pergi pagi pulang petang, anak-anak ini dengan omak, dengan mamanya di rumah. Jadi tukang ayunnya. Jadi kalau mau anak soleha, tukang ayun, itulah dia peran Khadijah. Makanya tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasul, kepada siapa aku harus berbakti? Ibumu, baru ayah. Tiga kali emak baru kami ini. Ya, 3 kali emak baru kita. Awak sekali. Padahal tunggang lumus jahit duit. Sekali doang. 3 kali. Artinya apa? Artinya Khadijah berperan dalam kehidupan rumah tangga. Itu dia. Makanya Rasulullah itu sedih dia meninggalnya istrinya, diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Isra dan Mi'raj selain tujuan menjemput salat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah lebih kurang 45 menit. Jadi saya tak perlu tanya karena saya ada rekaman. Sudah 45 menit rekaman saya ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Tukul Arwana kembali ke laptop. Perjalanan